Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama untuk mata kuliah Farmasetika Dasar setelah sebelumnya pada video tentang kapsul. Sekarang video ini akan membahas tentang pil. Oke. Sebelumnya mahasiswa-mahasiswi sekalian tentu sudah familiar ya, setelah kita bahas kapsul, sekarang bentuk sediaan pil. Nah, mungkin sebelumnya dengan melihat slide ini kira-kira sudah semakin tergambar ya bahwa ini adalah contoh sediaan pil yang saat ini masih beredar ya. Yang di kiri apakah tahu ya ini obat apa, atau jika tidak ya ini mungkin adalah pil KB ya. Kemudian yang di kanan ini adalah bedak dingin ya. Nah, kalau dari fisik, dari penampakannya kita bisa lihat pil KB itu dibungkus dengan sangat estetik ya. Bentuknya juga lebih kinclong daripada yang pil untuk bedak dingin, ataupun kalau mau disamakan kan kalau ini pil KB untuk obat dalam, bedak dingin ini untuk obat luar. Obat dalam pun ada dalam bentuk pil ini, itu contohnya adalah pil Pegalinu ya. Jadi mungkin bisa di searching, di googling untuk merek pil Pegalinu, dilihat bagaimana penampakannya. Yang jelas itu adalah yang pil KB ini lebih estetik, lebih bagus penampakannya daripada yang pil untuk Pegalinu ya. Nah, selain itu ada enggak contoh sediaan pil yang pernah mahasiswa-mahasiswi lihat? Jika dibuat voting mungkin yang menjawab tidak itu akan lebih besar. Ya, karena memang untuk sediaan pil ini selain pil KB yang masih aktif terus diproduksi, setahu Ibu pribadi juga bentuk obat sediaan pil itu jumlahnya sangat sedikit sekali daripada yang tablet ya. Sehingga pada perkuliahan kita hanya tahu materinya saja, tahu konsepnya saja, tidak akan kita praktikumkan membuat pil, tetapi nanti secara garis besar komposisi atau kondisi pil ini akan sama dengan tablet dari segi komposisinya. Sehingga nanti aplikasinya akan kelihatan itu adalah pada saat semester 6 di teknologi sediaan padat, mahasiswa akan membuat suatu sediaan tablet. Bedanya apa sih antara pil sama tablet? Kemudian kalau ada tadi persamaannya itu dari segi komposisi gitu ya, kita akan temukan juga nanti apa beda antara si pil dan tablet ini. Oke, diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa-mahasiswi akan mengetahui dan memahami definisi pil. Kemudian tahu perbedaan pil dan tablet. Yang ketiga, mengetahui komposisi penyusun formulasi pil. Yang keempat, tahu metode dan alat pembuatan dari pil. Yang kelima, mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam formulasi pil. Dan yang terakhir tentu adalah langkah kerja dan perhitungan. Formulasi dan perhitungan untuk pengerjaan formulasi pil. Ibarat dalam suatu jurnal, bagian untuk CK-nya ya, CK dan perhitungan bahan-bahannya untuk pil. Apa sih bedanya dari formulasi yang sebelumnya? Sekali lagi Bu mengingatkan dari awal, lebih kurang nanti untuk tablet kondisinya adalah mirip ya, kondisinya itu adalah komposisinya, zat penyusunnya itu sama dengan si pil ini. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama itu adalah definisi pil.
Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam dan bobotnya 50 sampai 300 mg per pil. Berupa sediaan massa bulat ya. Berupa sediaan padat ini ya, berupa sediaan padat dengan bentuknya itu bulat. Nah, ini yang pertama akan menjadi perbedaan dengan pil. Dengan tablet. Kalau pil dia akan monoton bulat saja. Kalau tablet itu banyak variasi modelnya, bentukannya. Ada yang bulat pipih, ada yang kaplet, ada yang bulat telur, ada yang belah ketupat, dan yang lain-lain. Ya, nanti di lapangan atau bisa di googling saja, banyak sekali bentuk shapingnya dari si tablet. Sedangkan pil itu dia monoton bulat telur. Kemudian yang kedua adalah dari bobotnya. Pil berdasarkan Farmakope itu bobotnya 50 sampai 300 mg per pil. Jika lebih dari 300 itu namanya berubah dari pil menjadi boli. Di atas 300. Nah, kapan dinyatakan tablet? Tablet itu jika tablet umumnya itu adalah di 500-an miligram ke atas ya, 500-600 miligram ke atas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga tablet banyak yang kecil-kecil ya, 100 miligram, 10 miligram. Oke, lanjut ke bobotnya yang lain. Jika bobotnya 20 sampai 60 mg itu namanya adalah granula. Granula. Mungkin bukan istilah yang asing didengar ya, atau ada yang tadi pagi sarapan menggunakan granula ini, minum kopi ya maksud ibu, dengan ada taburan granulanya. Oke, jadi yang penasaran bagaimana itu bentuk granula, silakanlah beli kopi instan yang ada tambahan granulnya. Seperti itu lebih kurang bobot dari si granula. Lebih kecil lagi itu namanya parfule, di bawah 20 mg per buahnya ya. Nah, kalau untuk yang ini bisa dilihat dari salah satu obat yang dia sediaannya itu kapsul, tetapi kapsul itu mengandung butiran-butiran kecil. Nah, butiran-butiran kecil pil yang berukuran itu sangat kecil juga ya, kecil. Itu bisa di googling apa sih obat yang ibu maksudkan ini. Oke, jadi ini adalah dari definisinya. Massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat untuk obat dalam dengan bobot 50 sampai 300 mg ya, menurut Farmakope Indonesia edisi ke-3. Nanti coba silakan dicek untuk FI edisi terbaru apakah ada ya, karena setelah ibu cek itu tidak, ibu belum menemukannya. Jika nanti ada, bisa mungkin ditambahkan apa sih perbedaannya dengan yang edisi terbaru. Oke, kita masuk ke keuntungan sediaan pil. Yang pertama itu mudah digunakan atau ditelan. Dalam tanda kutip, ini bagi yang sudah mudah menelan tablet atau pil. Ya, artinya adalah orang dewasa. Keuntungan ini merupakan bukan untuk pasien anak, apalagi balita. Ya, jadi jika anak apalagi balita, pilihan terbaiknya itu adalah Solusio, kalau tidak Pulveres. Yang kedua, dapat menutupi rasa obat yang tidak enak. Kenapa seperti itu? Karena dia ada yang mengandung bahan penyalut. Kemudian relatif lebih stabil dibanding bentuk sediaan serbuk dan Solusio atau sediaan cair. Kenapa? Karena jika serbuk seperti yang diketahui dikemas dalam perkamen saja ataupun kertas handbond saja, yang dikhawatirkan mudah lembab dan segala macam, dan juga untuk pemakaian yang singkat ya. Kalau pil itu bisa untuk pemakaian yang lama karena dikemasnya juga secara baik gitu ya untuk wadahnya. Kalau maksudnya dengan Solusio adalah ke
zat-zat yang sukar untuk dibuat dalam suatu sediaan solusio itu baiknya atau relatif stabil jika dibuat dalam sediaan pil. Yang keempat, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Kira-kira apa ya contoh obatnya? Yang diharapkan itu efeknya lambat, yaitu tadi ya seperti pil KB ya, dia rutin akan dikonsumsi, targetnya adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan, ataupun jamu-jamuan ya, dimana mengkonsumsinya itu juga terus-menerus dan juga jumlah yang digunakan itu lebih banyak ya, mungkin sekali telan itu bisa 3-5 pil, sehingga keuntungan dari sediaan pil ini tidak cocok untuk zat-zat yang memiliki target menghasilkan efektivitas yang cepat. Keuntungan poin 4 ini merupakan kerugiannya. Ya, jadi ada keterkaitan antara keuntungan dan kerugiannya, di mana keuntungannya juga sekaligus merupakan kerugiannya. Obat yang dikehendaki, artinya kekurangan pil ini tidak cocok untuk obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat. Karena pil itu sangat baik ya untuk penyerapan yang dikehendaki lambat. Tidak menutup kemungkinan, tetapi ya untuk zat-zat yang memiliki efek keaktifan yang cepat itu dibuat dalam bentuk sediaan pil. Memberikan aksi yang cepat itu dibuat dalam bentuk sediaan pil. Oke, kita lanjutkan yang kelima, dapat diberikan dengan dosis yang tepat. Ya, tidak seperti pulveres yang kita bagi rata saja menurut penglihatan mata. Kalau ini rancangan formulasinya itu sudah jelas berapa bobotnya. Di dalam bobot itu diharapkan akan tersebar komposisi zat aktif dan zat tambahan yang seragam. Yang keenam, dapat menghindari bau yang merangsang dan kurang enak. Ini sama seperti yang tadi karena adanya zat-zat tambahan yang dapat menutupi bau ataupun rasa yang kurang enak dari zat aktif. Kemudian dapat diatur agar obat tidak rusak oleh asam lambung. Itu dengan apa? Dengan cara melapisinya dengan bahan-bahan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan bahan penyalut tadi. Sehingga dia dapat menutupi rasa, menutupi bau, ya secara estetik dia lebih menarik daripada yang tanpa penyalut. Kita lanjut ke kekurangan sediaan pil. Yang pertama, itu tidak cocok untuk obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat. Yang kedua, tidak cocok untuk obat yang dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Artinya untuk zat-zat yang dia dapat mengiritasi lambung ya. Kemudian bahan obat padat atau serbuk yang voluminous dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Serbuk voluminous. Sudah pernah dengarkah sebelumnya istilah dari kondisi ini, serbuk voluminous? Ini adalah kondisinya serbuk yang bobotnya kecil tetapi jumlahnya itu banyak. Ya, misalnya kita akan nimbang 1 gram. Tetapi saat ditimbang itu penampakannya seperti 4 atau 5 gram. Artinya apa? Untuk serbuk-serbuk yang seperti itu tidak cocok untuk dibuat pil. Karena tadi pil kondisinya adalah bobotnya kecil. Kalau menggunakan serbuk yang voluminous, tentu pilnya akan besar. Dan tentu juga akan dari definisi tidak akan sesuai untuk kondisi pilnya tadi. Sehingga tidak cocok untuk serbuk yang voluminous. Dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Kenapa seperti itu? Ya lembab lah nanti ya. Karena dia serbuk yang akan kalau banyak obat cairnya daripada yang serbuknya, tentu dia akan lembab. Lembab itu akan mudah ditumbuhi sama si jamur. Yang keempat itu adalah pada penyimpanan lama akan sering menjadi keras dan tidak memenuhi waktu hancurnya. Ini untuk obat dalam ya. Menjadi keras ya, seperti si bedak dingin tadi ya. Ini kalau tidak ditutup rapat, disimpan baik-baik ya, itu lama-kelamaan dia akan mengeras. Ujung-ujungnya tidak dapat digunakan lagi.
Nah, itulah beberapa kerugian dari sediaan pil yang menyebabkan juga kondisinya sekarang kurang banyak diproduksi. Oke, kita masuk ke komponen pil ya, atau komposisi penyusun formulasi dari suatu pil. Itu terdiri dari dua, zat utama dan zat tambahan. Zat utama tentu adalah zat berkhasiatnya. Dia akan mau digunakan sebagai apa? Antipiretik, analgetik, antiinflamasi misalnya seperti itu, ataupun dia hormon kesuburan. Kemudian zat tambahan. Zat tambahan itu dapat berupa zat pengisi, zat pengikat, zat penabur, zat pembasah, dan zat penyalut. Masing-masingnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah zat pengisi. Tujuannya adalah untuk memperbesar volume massa pil agar mudah dibuat. Contoh yang umum digunakan itu adalah akar radik, akar manis atau radix liquirisi, bolus alba, glukosa, dan amilum. Kita mundur lagi ke praktikum terakhir tentang pulvis, di mana ada talkum ad. Ad adalah sampai. Untuk mencukupkan bobot 30 di talkum ad itu, maka ditambah untuk mencukupkan bobot sediaan itu 30 gram, maka ditambahkanlah talkum sampai dia bobotnya sesuai yang ditargetkan. Itulah tujuan fungsi pengisi pada pil, sama seperti yang pada pulvis tersebut. Mencukupkan bobotnya sehingga besar pula lah volume massa pilnya sehingga lebih mudah dibulatkan. Seperti itu ya. Kemudian zat pengikat. Tujuannya untuk memperbesar daya kohesi maupun adhesi massa pil agar massa pil dapat saling melekat menjadi massa yang kompak. Di sini ada yang hobi baking ya, jadi kondisi ini akan ditemukan pada saat mengadon ya, membuat adonan campuran antara tepung dan air ya. Tepung dan bahan-bahan lainnya yang akan dibuat menjadi suatu adonan yang kalis. Adonannya terbentuk homogen tetapi dia tidak akan mudah lengket baik di tangan ataupun di wadahnya. Nah, seperti inilah fungsi zat pengikat. Namanya pengikat, dia tentu mengikat ya, membuat campuran antara seluruh komposisi bahan-bahan itu dapat menjadi suatu kesatuan yang kompak, massa yang kompak. Contoh yang digunakan itu adalah sari akar manis atau suku slik, bom akasia, teragakan, dan PGS. Yang keempat itu adalah zat penabur. Masih seperti akan membuat adonan tadi, sebelum dia diulen itu akan ditaburkan terlebih dahulu tepung di permukaan mejanya ya, untuk mencegah dia tidak lengket di meja. Nah, hal itu juga lah tujuan dari si zat penabur, fungsi zat penabur pada zat tambahan ini. Untuk memperkecil gaya gesekan antar molekul yang sejenis maupun tidak sejenis sehingga massa pil menjadi tidak lengket satu sama lain, lengket pada alat pembuat pil ataupun lengket dengan pil lainnya. Ya, contoh yang digunakan itu adalah bahannya likopodium dan talkum. Ya, zat penabur gunanya adalah untuk menabur. Hanya QS saja ya, tujuannya adalah targetnya jangan sampai dia saling melekat sesama dia ataupun dengan wadah. Yang keempat itu adalah zat pembasah. Tujuannya untuk memperkecil sudut kontak antara molekul sehingga massa menjadi basah dan lembek serta mudah dibentuk. Adanya zat pengikat itu akan satu tim dengan adanya zat pembasah. Supaya zat pengikatnya kompak itu ditambahkan zat pembasahnya. Juga contoh yang digunakan itu adalah air saja, campuran air gliserin saja, sirup dan juga madu saja. Dan yang terakhir itu adalah zat penyalut. Tujuannya adalah untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak, mencegah perubahan warna kadar pengaruh udara, dan supaya pil pecah dalam usus tidak di lambung. Ini spesialnya untuk salut enterik, yang tujuan penyerapannya nanti adalah di usus bukan di lambung. Contoh yang digunakan sebagai zat penyalur itu bisa perak, tolu balsem, keratin, salol, gelatin, dan gula. Ya, keumuman yang sering digunakan itu adalah gelatin dan gula.
Oke, setelah komposisi kita akan lanjutkan ke metode pembuatan pil. Jadi metode pembuatan pil itu ada dua, dibedakan berdasarkan komposisi, pengisi, dan pengikat yang digunakan. Yang pertama itu adalah metode Blomberg, di mana menggunakan gliserin dan radix leak, pembasah dan si pengisinya. Ya, yang membedakannya. Kalau di sini adalah suku slick dan air gliserin. Jadi metode pembuatan ini dibedakan berdasarkan pemilihan zat pembasah dan pengisi yang digunakan. Pengisi dan pengikat juga ya. Kita akan masing-masing lihat di sini. Radix itu adalah di pengisinya, gliserin itu adalah zat pembasahnya. Cara kerjanya, campuran zat yang mau diemulsikan dengan gliserin diaduk cepat-cepat dan dicampurkan dengan radix leak. Ya, dibuat emulsi terlebih dahulu dengan gliserin, kemudian baru dicampurkan dengan radix. Keterangan sebaiknya digunakan gliserin bebas air dan radix leak yang kering. Yang kedua, metode suku slick dan air gliserin. Suku slick itu adalah sebagai pengikat dan air gliserin itu adalah pembasahnya. Zat diemulsikan dengan suku slick dan gliserin sama banyak. Ya, jika tadi yang metode di atas itu zat diemulsikan dengan gliserin saja, kalau ini campuran dari suku slick dan gliserin sama banyak. Setelah diemulsikan, digerus sambil ditekan perlahan-lahan ya sampai dia kalis tadi itu. Oke. Nah, ini adalah urutan CK-nya ya atau pembuatan pil. Bahan obat atau zat utama dicampur dengan zat pengisi dan pengikat digerus homogen. Jadi seluruh serbuk itu dicampurkan baik zat aktif, pengisi, dan pengikat. Setelah homogen, ditetesi dengan zat pembasah sampai terbentuk massa yang lembek dan plastis yang saling mengikat. Jadi zat pembasah itu juga QS sampai dia lembek dan menyatu seluruhnya tadi ya, kalis ya, atau kalau kita buat adonan itu sampai dia kalis. Kemudian massa pil yang sudah jadi lalu dibuat dengan batang dibuat bentuk batang dengan cara menekan sampai sepanjang alat pemotong pil, kemudian dipotong dan dengan alat pemotong pil. Taburkan terlebih dahulu zat penabur pada papan penggulung agar papan pil tidak lengket dan setelah selesai itu bersihkan sisa zat penabur yang melekat pada pil. Nah, bagian terakhir ini sama konsepnya dengan pada saat kita akan membuat kapsul nanti. Setelah dimasukkan serbuknya di dalam kapsul, lap dulu si kapsulnya. Ya, karena kemungkinan melekatnya serbuk itu ada ya, melekat di permukaan kapsul, jadi kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dari serbuk-serbuk yang kemungkinan melengket pada badan kapsul. Nah, ini adalah alat pembuatan pil, pil and plan dan pil and roller. Ini adalah alat yang untuk membuat dia menjadi batang-batangan tadi sesuai ukurannya ini. Sebanyak ini 30 pil yang akan dihasilkan ya dari alat ini, pil and plan. Jadi kan setelah kalis itu dibuat adonan memanjang sepanjang alat ini, kemudian diletakkan di atas pil and plan-nya ini dan dipotong dengan menggunakan pemotongnya. Kemudian dilepaskan dan akan dibulat-bulatkan pada pil and roller. Supaya lebih tergambarkan, nanti pada saat offline akan Ibu putarkan video untuk cara pembuatan pil. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk keterangan pembuatan pil. Bobot ideal pil itu antara 100 sampai 150 mg. Rata-ratanya 120 mg. Jadi berdasarkan EPI tadi kan 50 sampai 300. Ternyata ada lagi yang idealnya. Itu adalah di antara 100 sampai 150 mg. Tetapi rata-rata ada juga lagi itu adalah di 120 mg. Sebagai pengisi, jika mungkin dipilih radix leak, kecuali jika muncul reaksi dapat diganti dengan bolus alba. Jadi bagian ini adalah seperti panduan untuk dalam proses pembuatan. Yang umum itu adalah misalnya itu radix sebagai pengisi. Untuk kondisi khusus, apa pengganti radix itu bisa dipakai bolus alba. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian untuk jumlah pemakaiannya, jika bahan obat
jumlah kecil, maka si radix sebagai pengisi ini bobotnya 2 kali dari bobot sukus sebagai pengikat nanti. Kemudian, jika banoba jumlah besar, pemakaian radix itu sama dengan sukus Lake, yaitu adalah 1:1 atau dikenal dengan istilah pulvis pro pilule. Oke, ini adalah keterangan untuk zat pengisi yang akan digunakan sesuai dengan jumlah pemakaiannya nanti. Mungkin aplikasinya akan kelihatan nanti pada saat perhitungan resepnya. Lanjut kita ke keterangan ketiga, sebagai pengikat. Nah, kalau tadi sebagai pengisi, ini sekarang ke zat pengikatnya. Jika mungkin itu digunakan sukus Lake 2 gram untuk 60 pil. Ya, jadi ada keterangan jika akan dibuat 60 pil berarti 2 gram. Berarti kalau 30 sebanyak 1 gram. Namun, jika ada reaksi, si sukus itu dapat diganti dengan adepts ataupun vaselin. Contohnya di sini adalah pil digitalis folia, dibuat dengan adepslane sebagai pengikat karena glikosida jantung terurai atau dirusak oleh air. Paham ya? Kalau dengan adanya si sukus tentu akan ada zat pembasah. Nah, kalau ada diganti dengan adepts atau vaselin, itu sudah masa semi solid, itu tidak perlu lagi ditambahkan zat pembasah. Secara otomatis jika dicampur dengan serbuk dia akan sudah menjadi masa yang kalis nanti. Selain itu juga adepslane berfungsi juga sebagai pembasah selain dia sebagai pengikat. Dan keterangan yang keempat, pada pembuatan massa pil ke dalam campuran obat, radix dan sukus harus ditambahkan cairan pembasah. Ya, berarti setelah zat pengisi, zat pengikat, dan yang keempat ini adalah zat pembasahnya. Agar pada pengepalan diperoleh massa homogen dan baik untuk diproses lebih lanjut. Yang paling baik digunakan itu adalah aqua glycerinata, yaitu adalah campuran air dan gliserin sama banyak. Ya, jadi untuk zat pembasah yang umum digunakan itu adalah aqua glycerinata, campuran antara air dan gliserin sama banyak. Oke, kita masuk ke pil dengan bahan-bahan khusus. Persyaratan tadi itu sebenarnya untuk apa? Selain sebagai panduan pemilihan bahan, nanti keterangannya di sini atau aplikasinya. Jika akan dibuat pil dengan bahan-bahan khusus. Yang pertama itu adalah pil dengan mengandung senyawa oksidator. Berarti tidak bisa digunakan radix sebagai pengisinya, diganti dengan bolus. Pengikatnya tidak bisa sukus tapi diganti dengan adepts atau vaselin. Dan juga yang ketiga, alat yang digunakan itu tidak bisa dari kayu tadi, tetapi dari ebonit. Seperti itu. Kemudian, pil dengan bahan higroskopis. Pil menjadi basah atau pecah dicegah dengan membalut pil dengan zat penyalut yang sesuai. Jika telah dibuat pil yang mengandung bahan higroskopis, itu tidak bisa langsung digunakan, tetapi akan lebih aman supaya dia tidak mudah pecah, itu disalut terlebih dahulu dengan zat penyalut. Kita masuk ke persyaratan pil. Nah, ini menjadi tugas untuk pertemuan pertama ini. Silakan dicari persyaratan atau apa saja evaluasi sediaan pil. Ya, karena yang tertera ini berdasarkan FI 3. Coba cek di FI terbaru. Adakah perbedaan atau dia sama saja? Kalau sama saja ya tetap di seperti ini, berarti ya sesuai dengan FI terakhir yang ada persyaratannya. Yang dibuat di tugas itu adalah apa persyaratan atau evaluasinya, apa tujuan dari persyaratan atau evaluasi tersebut, kemudian bagaimana cara untuk mengevaluasinya, dan yang terakhir itu adalah bagaimana hasil target yang diharapkan. Contohnya seperti ini adalah waktu hancur ya. Targetnya itu adalah waktu yang didapatkan untuk pil biasa tidak lebih dari 15 menit, dan untuk pil yang bersalut itu tidak lebih dari 60 menit. Oke, silakan dicari apa saja persyaratannya, apakah masih ada keseragaman bobot, keseragaman kandungan, dan yang lain-lainnya. Nah, baru kita masuk ke contoh resep ya. Resepnya itu adalah luminal 1,5, OPI pulvis 0,15, asidi askorbisi 1,5 juga, dan ketiga bahan ini adalah zat aktifnya. Akan dibuat
untuk 30 pil. DTD-nya lupa ya, Mesevacpil DTD numero ya memang tanpa DTD ya, Mesevacpil numero 30. Artinya jika tanpa DTD seluruh bahan itu adalah untuk 30 pil ya. Tadi persyaratannya bobot yang pil yang ideal itu adalah 120 mg. Nah, ini menjadi pembeda ya di perhitungan bahan-bahan. Kita masukkan dulu berapa bobot pil yang ideal, 120. Akan dibuat menjadi berapa? 30 pil. Sehingga total bobotnya bahan itu adalah 3,6 gram. 3,6 gram yang sudah ada berapa? Sama seperti perhitungan talkum di pulvis kemarin, 3,6 gram dikurang seluruh bahan zat aktifnya, sehingga tersisalah dia 450 mg saja untuk zat pengisi zat dan pengikatnya. Nah, ini akan berkaitan ke pemilihan perbandingan zat pengisi dan zat pengikat yang digunakan. Jika bahan obat jumlahnya kecil, tadi berapa? Radix yang digunakan 2 kali dari sukus. Batasnya itu adalah di 1000 sampai di 1500 ya, tergantung nanti hasilan dari bentukan pilnya. Kalau dia lebih dari 1000 berarti digunakan PPP atau pulvis propylule, perbandingan radix dan sukusnya itu sama banyak atau 1:1. Untuk aquaglycerinata, untuk zat penabur itu QS sampai dia kalis dan mencegah zat penabur hanya untuk ditaburkan saja pada papan pil dan papan pemotong dan pembuat massa pil. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, diulang lagi untuk pil ini. Jadi kondisinya, aplikasinya tadi dari teorinya itu adalah di resepnya ini ya. Cara kerjanya berarti seluruh zat aktif digerus, ditambahkan radix dan sukus, setelah itu ditambahkan aqua glycerinata sedikit demi sedikit sampai dia maksudnya secukupnya saja, tetes demi tetes sampai dia kalis. Sudah dia kalis, tinggal dibuat adonan memanjang dan dipotong menggunakan alat pemotong pil, kemudian dibulatkan dengan alat pembulat pil yang sebelumnya telah ditaburkan dengan zat penabur untuk mencegah lengketnya sesama pil ataupun pil dengan alatnya. Oke. Sudah selesai untuk materi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dikerjakan untuk tugasnya. Untuk persyaratan pil dari Farmakope edisi terbaru. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi pertemuan pertama kita, itu adalah pil, setelah sudah juga dibahas materi tentang kapsul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.